di Afrika. The West has had its own wake-up call this week as the US and Spain, countries previously regarded as immune to the threat thanks to modern medicine, have reported imported cases of the condition, and despite strict infection control guidelines and practice, onward transmission of Ebola on their home soil. Ternyata apa yang terjadi di negara barat? Di situ dikatakan bahwa the West has had its own wake up call ya. Ternyata US and Spain juga mengalami ya. Mereka harus bangun karena ada kasus ini ya. Negara tersebut yang katanya sebelumnya dianggap sebagai immune to the threat ya. Mereka mempunyai kekebalan terhadap ancaman ini. Karena mereka kenapa disebut immune? Mereka mempunyai modern medicine ya. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa mereka have reported imported cases, jadi tetap saja ya mengalami. What is remarkable though is that while Ebola is terrifying and dramatic in its impacts, when it causes an outbreak, it appears to be a relatively easy agent to fight. Jadi sebenarnya katanya ini sih bisa-bisa aja ya ditanggulangi. Kan dia bilang di situ terrifying and dramatic ya, ini begitu menghebohkan, menggegerkan. Tapi sebenarnya it appears to be a relatively easy agent to fight. Ya, jadi ini sebenarnya bisa ditanggulangi ya. Asalkan penanganan cepat dan tepat. Experimental vaccines ini juga sama ya. Jadi obatnya itu lewat vaksin. Experimental vaccine tested so far on animals. Jadi sebelum vaksinnya digunakan oleh manusia, maka dia perlu dites terlebih dahulu terhadap hewan ya. Have been impressively effective. Nah ternyata setelah dicoba hasilnya efektif ya, jadi bisa digunakan. The vaccine protects against even injection of the living Ebola virus ya. The vaccine protect against even injection of the living Ebola virus. Jadi betul ya, ternyata vaksin itu dibuat dari virus yang sama ya. Ketika misalnya kita disuntikan vaksin corona, ternyata itu virus corona yang sudah dijinakan ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi virus yang sama gitu. Jadi kita bisa punya imun yang kuat karena katanya itu sudah diinjeksi ke badan kita, jadi badan kita sudah kebal gitu. Ya. Correct me if I'm wrong ya. However, because they are at a test stage, these agents will be critical if we are to nip this outbreak in the buds, are nowhere near ready for mass production. Tapi masalahnya yaitu tadi ya. Yang menjadi masalah itu terkadang adalah produksi massalnya, sulit ya. Trials are now getting ready underway of human version of the vaccine in the UK ya. Percobaan sedang berjalan ya, underway of human version ya. Jadi percobaan terhadap manusia itu sedang berjalan di UK and the US dan di Amerika Serikat. Way too late katanya. Sebenarnya terlambat, many are saying, to prevent the inevitability ya. Sebenarnya itu agak sedikit terlambat karena virus ini tidak bisa dihindari ya. Jadi sama menyebarnya lewat through the air ya, lewat udara. Makanya kenapa orang yang mau mengurus jenazahnya, orang yang terkena, yang terinfeksi itu juga sama ya. Kalau sekarang kan kita tahu pakai APD seperti itu ya. Dan korbannya pun harus dikremasi gitu. Jadi tidak boleh dimandikan segala macam gitu. Jadi sama semuanya seperti kasusnya ketika corona terjadi gitu. Ya, kita lihat di paragraf terakhir. Hence, karenanya, why it is that nearly 40 years after Ebola first surfaced, the world find itself in a state of panic ya. Setelah 40 tahun Ebola itu muncul ke permukaan dan sekarang kembali lagi, akhirnya dunia ini mengalami kepanikan yang sangat ya. Now up to 10,000 people are dead ya. Karena begitu banyak korbannya ya. 10.000 orang meninggal. Owing to a bug that is probably preventable thanks to scientific research dan decades ago ya. Walaupun sebenarnya
sudah ada research yang dilakukan beberapa dekade yang lalu gitu. The answer is that Ebola was regarded as someone else problem ya. Tapi yang jadi masalah adalah kadang orang berpikir bahwa sebenarnya Ebola ini kasus orang lain gitu, someone else's problem. Jadi kita yang istilahnya tidak mengalami ini tidak akan berpikir serius gitu. Benar nggak? Kalau misalnya corona, kalau misalkan corona ini tidak akan menghampiri misalnya tetangga kita kena, misalnya kita kan nggak akan sebegitu panik ya. Atau misalnya ternyata Indonesia aman-aman saja kan kita nggak mungkin perhatian gitu ya. Nah sama kasusnya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Ebola was regarded as someone else's problem ya. Jadi zaman dulu ini dibilang ini penyakit ini hanya melanda negara tertentu saja gitu. Tapi ternyata setelah 40 tahun dia kembali lagi ya. It was a tropical disease of low importance and presumed to be constrained by geographically and climate to be part of the world that held little economic interest to the rest of us. Nah, masalahnya kenapa itu dikatakan bahwa Ebola ini hanya menjadi masalah negara tertentu? Karena mereka yakin di situ ada kalimat constrained by geography, ya. Jadi ini dibatasi oleh wilayah geografis, ya. Misalnya Afrika ke Indonesia kan jauh, jadi kita berpikir bahwa ini tidak akan terjadi di Indonesia, gitu ya. Atau bisa juga tadi climate, di mana ini hanya terjadi di tropical disease ya, negara-negara yang mempunyai cuaca tropis gitu ya, iklim yang tropis gitu. Makanya di situ dikatakan bahwa that held little economic interest to the rest of us ya. Jadi sama sekali tidak membuat tertarik secara ekonomi, itu tidak menarik ya. Still, therein lies a salutary lesson because if even a tiny fraction had been spent 20 years ago to develop an Ebola vaccine, we probably wouldn't be in this position now, katanya. Walaupun begitu, ternyata di dalamnya, di dalamnya terdapat salutary lesson ya. Pelajaran yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Bahkan ketika katanya tiny fraction had been spent ya, ada pecahan sekecil apapun itu dihabiskan 20 tahun untuk membuat vaksin Ebola, maka kita tidak akan ada di posisi seperti saat ini ya. The present outbreak is now costing the world in terms of lost productivity ya. Karena dulunya kita ignoring, akhirnya sekarang si wabah ini menyebabkan negara mengalami lost productivity, kehilangan produktivitas. Humanitarian aid, kita juga butuh bantuan kemanusiaan, and human lives lost ya, dan kehilangan begitu banyak jiwa ya. Banyak korban ya, ternyata ini memakan begitu banyak korban. It is easy to dismiss tropical disease as an issue that will not affect the West ya. Karena orang itu menolak, dismiss ya, diingat, it is easy to dismiss, sebenarnya gampang aja menolak bahwa ini penyakit negara-negara tropis ya. As an issue dan sebagai masalahnya, ini katanya that will not affect the West. Ini tidak akan menyebabkan negara barat itu juga mengalami hal yang sama seperti Afrika ya. Jadi negara barat berpikir bahwa mereka itu akan gampang sekali menolak karena ini tropical disease katanya. Ini tidak akan mereka jumpai di negara barat sana. However, tetapi the present situation is a warning shot across our bows that we ignore at our peril. Ternyata hal yang kita tolak di depan mata kita itu sekarang menjadi satu masalah ya, menjadi satu peringatan. Right, that's about Ebola. Sekarang pertanyaannya, ya, yang ditanyakan adalah how are ideas in paragraphs 1 and 2 related, ya. Jadi ini organization of the text ya. Ini pertanyaannya tentang organization of the text. Hubungan antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Ada yang bisa jawab? Tadi kan sudah kita bahas teksnya. Lihat di opsi, manakah pernyataan yang betul? Ada yang sudah jawab soal nomor 1? Silakan. Teksnya sudah jelas belum atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ustadzah Arif Fadzil izin coba menjawab. Oke, silakan Arif. Kalau Arif jawabannya yang A, Ustadzah. Boleh tahu alasannya?
Eh, karena kalau di apa pilihan yang B, C, D, E kayaknya enggak Ustazah. Sudah dicek tadi. Kalau saya cek kayaknya enggak masuk Ustazah. Nggak masuk, oke. Iya. Baik. Yang lainnya sama nggak jawabannya sama Arif? Beda kepala pasti ada beda jawaban ini. Silakan. Yang Sama biasanya saja. aktif coba siapa nih? Alif apa Alif? Alif ini perempuan apa laki-laki? Laki saja. Soalnya kan ada Alifia ya. Oh iya ada dua ya. Sorry. Oke Alif. Double P Alif. Jawabannya apa? Iya Alifnya jangan ngambek mana ini? Oh Alif Fitra. Jawabannya apa? Yang Alif. saya sama kayak Fazil saja. Alasannya kenapa? Soalnya di situ kayak ngejelasin singkat Ngejelasin singkat tentang apa? Ebolanya itu betapa Apanya yang dijelasin? betapa apa sih mengerikan tentang virus itu. Iya, kamu mengerikan karena baca apa karena tadi saya takut-takutin bacanya? Ya, right. Setelah kita baca ternyata kita tahu bahwa paragraf 1 dan paragraf 2 itu meng-highlight wabah Ebola yang begitu fearsome ya, menakutkan, horor gitu. Betul, karena kan tadi sudah dibahas memakan banyak sekali korban. Pasti kan kamu berpikir bahwa ini penyakit mematikan ya, karena korbannya begitu banyak. Oke, berarti jawabannya sama yang A yang betul. Silakan ditandai. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Which of the following is most relevant with the idea of Ebola outbreak described in the passage? Silakan. Cari analogi yang sesuai ya dengan wabah Ebola yang dijelaskan di teks. Kalau yang A katanya scientists are developing a new drugs but they are running out of fund. Apakah kasusnya seperti itu? Ketika ada scientist ya, ilmuwan yang mencoba membuat obat yang baru, tetapi kasusnya, masalahnya mereka running out of fund, kehabisan dana. Kalau yang B, a mother doesn't comfort her crying son, who merely wants her attention. Ataukah seperti itu? Atau a diabetic man ignore a slight wound on his toe, but he got infected horribly. Ya, itu kalau analogi yang ketiga. Analogi yang berikutnya, students choose not to study for an upcoming test since the test was book open. Atau yang E, a recently launched book has caused a problem due to its controversial content. Menurut kamu analogi yang tepat untuk kasus Ebola yang mana? Coba yang belum jawab suaranya, saya mau dengar. Farid yang mana? Kenapa bisa berpikir yang si? Kalimat yang mana itu? Paragraf 4 katanya, coba dilihat. Semuanya, wow. Kenapa ada di paragraf 4 clue-nya Farid? Oke.
Mungkin ini kenapa kita bisa samakan ya antara kasus orang yang mengalami penyakit diabetes ya. Karena awalnya dia bilang ignore ya. Ignore a slight one on his toe ya. Awalnya katanya mungkin berpikir bahwa itu lukanya hanya sedikit, kecil gitu ya. Tetapi ternyata lama-kelamaan he got infected horribly. Sama kasusnya ketika tadi yang the West itu. Mereka berpikir bahwa secara geografis, constraint ya, mereka itu sudah dibatasi oleh geografis, letak geografis, di mana mereka berpikir bahwa ini kan pertama menyebar di Afrika ya, jadi mereka berpikir bahwa mereka tuh jauh, nggak mungkin terkena ya, ignore, sama-sama ignore. Ternyata di akhir betul tadi kata Farid kalimat terakhirnya, the present situation is a warning, tapi ternyata kondisi sekarang ini menjadi sebuah peringatan untuk negara barat juga gitu, jadi sama-sama horrible dua-duanya ya. Good job ya. Jadi itu analogi yang tepat ya. Ditandai jawabannya yang C. Lanjut. Soal berikutnya nomor 3. The assumption the author has about the West is, nah ini. Asumsi yang dibuat si penulis mengenai negara barat. Mana yang tepat? Kalau yang A, they act fast to prevent a disease only if it is important for them. Atau yang B, tropical disease are considered exotic and dangerous by the people. Atau yang C, it is difficult to convince them that they need to send medical help to Africa. Atau yang D, they are really interested in developing Ebola vaccine for mass production. Atau yang terakhir, they intentionally postpone developing Ebola vaccine because it is expensive. Kalau tadi kita lihat di teks, apa sih yang dilakukan negara barat, the West? The West-nya itu ngapain? Sudah ketemu? Apa yang dilakukan oleh negara barat? Jadi jawabannya yang mana, Farid? Jawabannya dulu yang mana? Farid yang A. Jawabannya ada di paragraf 3 katanya. Boleh tahu kalimat yang mana? Yang lain yang belum bersuara, silakan. Jadi maksudnya gimana? Iya, betul. Mereka sebenarnya mencoba membuat vaksinnya ya. Karena situ ada kalimat katanya, trials are now getting underway of human version of the vaccine in the UK and US. Mereka sedang mencari cara gimana caranya menangani kasus Ebola ini. Ya. Itu karena setelah 40 tahun kasus ini kembali dan ternyata yang tadi mereka merasa aman karena secara geografis itu aman, ternyata tidak ya. Jadi si West ini berpikir bahwa ketika ini penting untuk mereka, maka mereka akan secepatnya mencari solusi ya. Jadi betul jawabannya yang A. They act fast ya. They act fast-nya di mana? Di situ ada kalimat trials are now getting underway. Jadi mereka sedang mengerjakan vaksin ya untuk menangani kasus di negara mereka juga gitu. Ya, kalau yang B kan considered exotic, itu eksotiknya berarti kan berpikir bahwa ini tidak berbahaya, eksotis gitu ya, sesuatu yang sense-nya positif. Sedangkan ini kan horrifying ya.
menyeramkan gitu. Terus kalau yang C, di tesnya tidak ditemukan bahwa mereka sebenarnya difficult to send medical help, itu juga kan tidak ada ya, jadi tidak ada buktinya. Terus kalau yang D, sebenarnya kan mereka memproduksi vaksin ya, cuman di yang D itu, di option yang D, for mass production, di situ tidak dinyatakan bahwa mereka memproduksi vaksin untuk jumlah yang besar untuk di-send ke negara lain, juga tidak ada ya. Terus kalau yang ini juga sama, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa the vaccine is expensive gitu. Jadi cari kalimat yang menunjukkan bahwa ini ada di teksnya, di support gitu. Jadi kita nggak bisa berasumsi sendiri ya, gitu. Oke, jadi nomor 3 jawabannya betul yang A. Good job. Berikutnya, which sentences most effectively illustrate the current Ebola prevalence? Nah ini, lihat. Kalimat yang mana katanya yang menunjukkan ilustrasi mengenai kasus Ebola yang sedang terjadi? Paragraf keberapa? Cari paragrafnya dulu. Paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat pertama sampai kedua. Berarti to put the scale yang itu. Ya. Kalimat yang mana yang itu? Yang lainnya jawabannya apa? Di situ the current Ebola prevalence. The current Ebola prevalence itu artinya apa? Kayak menggambarkan prevalensi Ebola saat ini bukan Ustazah? Prevalensi itu apa? Kayak jumlah orang gitu bukan Ustazah? Tadi Arif sempat cari, tapi kurang jelas pengertian prevalensi itu. Prevalensi itu bisa diartikan merata ya. Jadi kasus Ebola secara merata itu adanya di yang mana? Kalau Arif jawabannya kalimat 1 dan 2 di paragraf 4 terakhir Ustazah. Oke. Betul kata Arif. Jadi jawabannya yang D ya. Karena di situ yang saat ini gitu. The current ya. The current itu berarti nowadays ya, yang sedang terjadi saat ini. Prevalensinya maksudnya kasus Ebola yang merata adanya di paragraf keempat. Ya. Di situ ada kata now. Nah itu. Kan tadinya di kalimat yang pertama, hence why Iris died nearly 40 years after Ebola first surfaced, kan itu berarti 40 tahun yang lalu. Di kalimat keduanya dijelasin lebih lanjut, now up to 10,000 people are dead. Nah itu ya, merata ternyata ya, banyak yang meninggal. Oke, good job Arif. Jawaban yang betul yang di lanjut soal berikutnya. Masih ada 2 soal tentang Ebola. Sekarang yang ditanyakan ini lebih spesifik ya. Paragraf 3 implies that, implies. Inferring implies itu sama. Kamu cari kesimpulan ya, pernyataan yang betul yang ada di teks berdasarkan fakta. Jadi cari supporting sentence-nya. Ada nggak kalimat tersebut? Kita lihat opsinya. Yang A, Ebola vaccine are very complex and time consuming to create. Ada nggak? Yang menunjukkan bahwa vaksinnya itu very complex and time consuming. Enggak Ustazah. Enggak ada. Enggak ya. Kita lihat yang B. Ebola vaccine should have been tested on human much earlier. Apakah yang itu paragraf 3? Yes. Kenapa yes? Kalau menurut Arif tidak Ustazah. Karena kan awalnya diuji dengan hewan dulu. Kemudian setelah hewan berhasil baru kepada manusia. Tadi ada yang yes katanya Farid. Kenapa Farid yes? Kalau Arif no katanya. Betul ya. Jadi ternyata yang betul itu yang B. Ebola vaccine should have been tested on humans much earlier. Harusnya itu lebih cepat
ya diuji coba ke manusia. Kenapa? Karena kasus ini kan sudah puluhan tahun yang lalu ya. Ebola ini sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu dan itu harusnya lebih cepat dites ke human agar cepat ditanggulangi gitu. Karena kan ini ternyata kasusnya kasus lama terus terjadi kembali dan ini memakan banyak korban. Tapi karena sebelumnya ini tidak pernah diuji coba ya obatnya, vaksinnya, maka sebelum uji coba ke manusia kan berarti harus ke hewan terlebih dahulu ya kan. Eksperimental vaksin berarti kan sebelumnya vaksinnya belum pernah diuji coba gitu. Harusnya vaksinnya dulu itu harusnya cepat ditemukan, terus cepat diuji coba ke hewan, maka ketika wabah ini kembali, itu bisa langsung diuji coba ke manusia, gitu. Betul ya. Jadi kesimpulannya, ini harusnya much earlier tested on human being, gitu. Oke, Arif, mana Arif? Iya Ustazah, terima kasih atas penjelasannya Ustazah. Oke, yang lain sama dengar suaranya ya. Ini jangan saya diskusi bertiga aja nih masih Arif sama si Arif. Ayo yang lainnya silakan bersuara. Soal berikutnya, which of the following best restate ideas of paragraph 4? Paragraf 4 ya. Kalimat mana yang bisa kita ambil untuk restating ideas-nya ya. Ada yang udah jawab? Kita lihat opsinya. Kalau yang A, Ebola has been a major problem for 40 years, so it will be over soon. Ya, lihat di situ yang digaris bawahi, apakah it will be over soon? Tidak. Yakin atau tidak? Ini akan cepat berakhir. Menurut Arif tidak Ustazah, malah setelah 40 tahun karena lama gak ditemuin vaksinnya, sekarang malah jadi panik lagi. Oke. Kita lihat yang B. Ebola only affects the countries with little economic and political power. Apakah ternyata Ebola ini milih-milih ya, negara di mana dia berkembang itu hanya dengan katanya negara yang mempunyai little economic and political power. Salah, Abu Zar salah katanya. Oke. Kita lihat opsi yang C. The number of patients dying from Ebola will likely to remain the same. Betul atau salah? Jumlah korbannya remain the same. Akan sama. No. No katanya. Oke. Yang di scientists are developing vaccine that can be used for animal and humans. Betul atau salah? Vaksinnya can be used for animals and humans. Yes or no? No. Kita lihat yang I. Had it vaccine been seriously created earlier, Ebola could have been cured. Betul atau salah? Paragraf 4. Yes Ustazah, betul. Kenapa yes? Karena dari pilihan yang lain salah Ustazah. Iya, betul. Ya, kita lihat kalimat 2 ada. Kalau kita lihat di opsi yang E, kamu paham nggak kalimat had its vaccine been seriously created earlier? Itu namanya kalimat apa? Pernah nggak kamu bikin kalimat diawali auxiliary verb ya, pakai had? Kan biasanya kita nulis kalimat polanya SPOK tuh, subjek, predikat, objek gitu. Tapi kok kenapa di opsi yang E ini kalimatnya dituliskan dengan kata kerja terlebih dahulu? Subjeknya siapa? Tahu nggak ini kalimat apa? Saya nggak Ada yang tahu? Yang bimbel di luaran mesti tahu ini. Coba Alif. Ini terserah mau Alifia, mau Alif Fitrah. Silakan. Tadi kayaknya udah mau nyalain mic. Saya nggak tahu saja. Aduh, kamu lemas amat, Liv. Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ini sebenarnya namanya kalimat yang dipadatkan, ya. Kalau kamu tahu, jadi kalimat yang dipadatkan itu hanya berlaku bagi kalimat yang mempunyai kata kerja. Ya. Di situ sebenarnya ada subjeknya, orang pasti ya, the scientist. Nanti kita bahas lebih lanjut deh, nanti saya cari materi lengkapnya ya. Yang pasti di sini bukan berarti ini kalimat tanya.
biasanya kan kalimatannya diawali kata kerja ya. Baik, break sebentar, silakan dibaca lagi, kerjakan soal berikutnya ya. Silakan dikerjakan soal berikutnya. Baik Ustazah. Sudah diisi soalnya? Kita lanjut bahas ya. Nah, ini teksnya lumayan panjang juga nih kayak tadi. Yakin kamu udah baca ya. Kita lihat paragraf 1. Karena ini di pertanyaan, yang ditanyakan adalah the author's bias regarding spring phenology is that. Kalau yang ditanyakan author's bias itu artinya opinion ya. Jadi sama aja, sudut pandang atau opini si penulis mengenai spring phenology ya. Ini phenology ya.
ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam. Kalau phonology itu kan ilmu tentang bunyi, ya. Kita lihat di paragraf 1. As spring arrives, albeit quite late this year for many of us, we notice that the changing of seasons not only by the weather, but also by a host of natural events, ya. Jadi biasanya pergantian musim, walaupun katanya spring, musim semi, ya, spring, itu datang agak sedikit terlambat, ya, tahun ini. Tapi ternyata pergantian musim itu bukan hanya ditandai oleh cuaca, tetapi juga natural events, ya, kejadian-kejadian alam. Depending on where you live, katanya, tergantung di mana kamu tinggal. The flowers may poke through the snow, the bird may be back, or the cherry trees may bloom, ya. Kalau buat kita yang mana nih yang cocok? Di sini tidak ada snow, ya. Jadi mungkin yang kedua. The birds may be back. Jadi banyak burung-burung bermigrasi, ya. Karena cherry blossom juga tidak ada, ya. Bunga sakura yang bermekaran itu juga tidak kita jumpai di sini. There is an orderly sequence of events that seem to occur. Tapi biasanya yang menjadi tanda adalah orderly sequence, ya. Ada kejadian yang berurutan yang terjadi. With various spring flowers appearing in order. Nah, biasanya itu spring flowers appearing in order, ya. Jadi musim semi biasanya ada tandanya, berurutan. Contohnya, red maple buds bursting into new leaves, katanya, ya. Red maple, itu nama pohon, ya. Kalau kamu suka baca novel-novel bahasa Inggris, pohon maple, katanya gitu. Red maple buds itu apa sih yang kecil-kecil namanya? Apa? Bukan kelopak, ya. Apa sih, saya lupa namanya. Pokoknya intinya yang kayak cotton buds itu kan, kayak cotton bud itu apa namanya itu? Di bagian bunga itu. Putih. Nanti berubah menjadi new leaves, ya, daun-daun yang baru. Or the old lilac by the burn scenting the air. The seasonal cycle of natural phenomena is called phenology. Nah, itu yang kita sebut dengan phenology, ya. Seasonal cycle, ya. Jadi siklus musiman, ya, yang terjadi di alam, ya. Fenomena tersebut, fenomena pergantian musim, itulah yang dinamakan phenology. Global climate change appears to be interfering with the phenology of many species at the very heart of species interactions. Nah, sekarang pertanyaannya adalah the author's bias regarding spring phenology is that, manakah jawaban yang betul? Apakah spring arrives late, atau yang B, spring is so enthusiastic, atau various spring flowers appear in order, atau birds are flying back to take advantage of short-lived bounty, atau yang terakhir, many species have evolved to exploit peaks in resource availability. Mana yang betul? Kalau di paragraf 1 ada nggak jawabannya? Iya. Ternyata betul. Kita nggak temukan jawabannya di paragraf 1, tapi kamu harus baca sampai paragraf 4. Tapi udah dibaca belum paragrafnya? Kalau Farid udah baca nih kayaknya. Yang lain bagaimana? Haruskah kita bahas sampai paragraf terakhir? Mana suaranya? Oke, sepertinya yes gitu, ya. Baiklah, lanjut ke paragraf kedua. In temperate regions like the northern half of the United States, there is comparatively little biological activity in winter, ya. Little biological activity in winter, ya, itu kalau di northern half of the United States, ya, karena kan musimnya musim winter, musim dingin. Most plants are dormant, ya. Kalau winter biasanya bunga-bunga, ya, atau tanaman itu terbengkalai, dormant, ya. And so are the insects feeding on them. Dan begitupun serangga-serangga yang memakan plants tersebut, ya. Jadi semuanya terbengkalai. In turn, tapi sebaliknya,
Animals that rely on these insects such as bats and birds are hibernating or spending the cold months in more southerly locations ya. Ini kan biasanya kebalikannya. Kalau di northern itu winter, kalau di southern itu ada apa? Ada activities ya, di mana bats and birds-nya hibernating katanya. Jadi mereka hibernasi selama musim dingin. Ectotherm like reptiles and amphibians, which take their body warmth from their environment, also have active phases tied to the seasons. Ya, reptil sama amfibi ngapain? Mereka juga sepertinya sama ya, menghangatkan tubuh. Karena itu sedang musim dingin. This long winter period constrain all the growing, breeding, and dispersing activities that plants and animals want to do due to a short favorable window. Jadi intinya semuanya harus masuk ke dalam ruangan. Intinya yang tadi hibernating ya. That is what makes spring so vibrant. Ya, itulah mengapa ketika spring, semuanya kondisinya berubah menjadi vibrant ya, bersemangat. Kalau tadi kan winter sepertinya tidak ada kehidupan gitu. Ketika spring datang, everything will be so vibrant ya, semuanya akan menjadi bersemangat. With plants flowering ya, jadi bunga-bunga mulai bermekaran, and putting on new growth, insects emerging and breeding ya. Jadi serangga bermunculan dan mereka berkembang biak. And birds flying back to take advantage of this short-lived bounty. Yeah. The onsets of each of these activities add up to so many phonological markers. Ya. Nah, kalau di paragraf 2, so many phonological markers itu tanda yang bisa kita dengar ya, phonological markers. Tadi kan birds, ya, burung-burung berterbangan, ya, itu kan pasti ada suara burungnya. Yang menunjukkan bahwa alam sudah berganti musim gitu. Berikutnya lihat paragraf 3, karena tadi Farid bilang jawabannya ada di paragraf 4 ya. Different organism respond to different cues to initiate seasonal activities ya. Jadi betul, different organisme itu akan memberikan respon yang berbeda sebagai pertanda petunjuk ya bahwa musim sudah berganti. Many plants will start growing leaves again after a set period of dormancy ya. Jadi bunga-bunga akan mulai bermunculan ya. Which very roughly dictates the leaf out window. Cues that more precisely determine when the buds break can be soil temperature, air temperature, or water availability ya. Jadi itu juga bisa dari temperatur tanah ya. Lembab atau kering atau humid gitu, atau dari air, dari udara, atau dari water availability ya gitu. Apakah ketersediaan air itu bisa kita jadikan cues, bisa petunjuk musim apa yang sedang berlangsung. Nah, kalau musim hujan pasti persediaan airnya kan melimpah. Similarly, temperatures cues can promote the beginning of insect activity ya. Kalau untuk serangga, ini juga bisa menjadi promote the beginning ya, menjadi permulaan si serangga ini beraktivitas. Daylight itself can be the operative trigger for some seasonal events ya. Biasanya durasi waktu siang yang panjang ini juga bisa memacu kejadian-kejadian alam. It is only when there are a sufficient number of daylight hours that reproductive hormones will be produced in many bird species ya. Karena beberapa spesies burung katanya membutuhkan sufficient number of daylight, cahaya matahari yang cukup banyak agar mereka bisa menghasilkan hormon reproduksi di mana mereka akan berkembang biak ya selama musim itu. Ya, kalau winter kan hibernating, mereka nggak mungkin berkembang biak ya. Tapi mereka butuhkan daylight hours yang banyak gitu. Lihat paragraf terakhir. The most energy demanding period in the life of most animals is when they reproduce. Ya. Betul. Karena waktu yang paling banyak memakan energi adalah ketika mereka reproduce ya. For that reason, it is through their advantage to coincide breeding ya.
berkembang biak, and for many the rising of young, atau bisa juga berkembang biak itu tidak hanya lay eggs ya, tapi bisa juga raising the young. Misalnya burung yang baru menetas itu kan baru hatching gitu ya, terus mereka akan rising menjadi burung dewasa gitu. Itu juga bentuk reproducing ya, jadi rising of young ya. Jadi anak-anak burung itu butuh cahaya matahari yang cukup untuk bertumbuh gitu. During a period when the food is more abundant, nah itu ketika makanan itu melimpah ruah, caterpillars itu ulat should hatch just as the young tender leaves of oak tree emerge ya. Ulat itu biasanya akan menetas ketika banyak daun-daun ya, daun-daun dari pohon oak. Oak itu nama pohon ya, itu muncul. Jadi ketika ada tunas daun yang baru muncul, itu menandakan bahwa si ulat juga akan hatching gitu. Before they harden and become less nutritious. Nah, itu mengapa mereka harus hatching sebelum daunnya menjadi keras dan kurang nutrisi itu. Breeding songbirds need to time the hatching of their young just during the peak in caterpillar activity ya. Itu juga sama berkaitan ya. Songbirds itu juga mereka akan breeding ketika si caterpillars itu hatching ya. Jadi saling makan-memakan ya. Apa namanya? Rantai makanan. Nah itu. So they can take advantage of this rich source of protein to feed their offspring ya. Jadi mereka butuhkan itu sebagai sumber protein untuk memberi makan anak-anak mereka ya yang baru lahir. Many species have evolved to exploit peaks in resource availability. So all the seemingly independent phonological events are indeed part of a complex web of precise interactions ya. Jadi interaksinya semuanya itu saling berkaitan. Yang terakhir, disturbance in seasonal event can have profound effect on ecosystem. Nah itu, ketika salah satu mengalami disturbance ya, gangguan, maka itu akan mempengaruhi ekosistem yang lain. Right. Jadi, the author's bias regarding spring phenology is that, yang mana tadi jawabannya? Farid, jawaban yang betul yang mana? Yang I, good. Ya. Jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwasanya many species have evolved to exploit peaks in resource availability ya. Jadi ketika ada sumber makanan maka yang lainnya akan evolve ya. Akan muncul gitu. Yang tadi itu contohnya ya. Ketika ada new leaves of oak tree muncul, maka di situ ada caterpillar. Ketika caterpillar banyak, maka di situ ada songbirds gitu. Good. Berikutnya, soal berikutnya. In presenting the ideas, the author starts by, nah ini. Yang mana? The author starts by apa? Ya. Untuk menjabarkan idenya, si penulis ini memulainya dengan apa? Apakah yang A, showing evidence of why scientists are concerned with phenology? Yes or no? No. Yang B, describing the natural characteristic and definition of phenology? Yes, oke. Di situ ada natural karakteristik yang ditunjukkan yang mana? Natural karakteristiknya yang mana? Ciri-ciri dari kejadian alamnya. Dan? Ya, di paling awal ada ya. Oke, good. Jadi, soal nomor berapa itu? 8, jawabannya yang B. Lanjut. Nah, ini ada lagi pertanyaan mengenai, ini kita sebut, lihat soal berikutnya, nomor 9. The author's attitude toward the seasonal cycle of natural events is, kalau pertanyaannya the author's attitude, itu berarti yang ditanyakan adalah tone ya, the tone. Tone itu nada. Jadi nada seperti apa sih yang diberikan si penulis? Apakah bentuknya asertif, objektif, optimistik, suportif, atau simpatik? Asertif itu apa? Ada yang
pernah dengar asertif nggak? Tegas bukan Ustazah? Oke, good. Iya, yuk, tegas. Apakah di sini ada yang menunjukkan bahwasannya si authors itu tegas? Kalau tegas biasanya bentuknya issues ya, masalah apa yang sedang dijabarkan, maka dia statementnya atau posisinya dia ini harus tegas gitu. Betul atau salah? Tone-nya assertive. Nah, apakah yang di objektif? Iya. Iya, tadi saya sampaikan biasanya kalau asertif itu ada isu ya, ada satu permasalahan yang sedang dijabarkan. Jadi dalam permasalahan itu dia nanti posisinya ada di mana gitu. Itu namanya asertif. Kayak tadi misalnya yang dibahas misalnya death penalty, apakah nanti si penulis ini setuju atau tidak gitu dengan hukuman mati misalnya seperti itu. Ya, jadi dia harus tegas misalnya ketika dia setuju, dia harus katakan dengan jelas kenapa gitu atau tidak juga mengapa gitu. Oke. Berarti kalau teksnya seperti ini tone-nya gimana? Yang mana nih yang betul jawabannya? Objektif, ya. Karena teksnya hanya bersifat informatif ya, informatif, maka tone-nya itu objektif, jadi netral saja gitu. Oke, berarti kamu sudah bisa ya. Jadi lihat di teksnya apakah ada kalimat yang menunjukkan bahwa si penulis ini posisinya gimana gitu. Kalimat yang menunjukkan bahwa misalnya dia asertif, optimistik, atau suportif, atau simpatik itu yang mana. Jadi kita harus tahu di kalimat yang mana gitu. Kalau misalkan ternyata netral-netral saja, informatif seperti biasa, ya berarti itu objektif jatuhnya. Gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini tentang transition question ya. Kita sudah pernah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kalau ada kalimat the paragraph following, berarti yang menjadi kata kunci itu yang mana? Kalimat yang mana? Saya sudah kasih tahu caranya. The paragraph following the passage most likely deals with, mana yang betul? Ayo yang lain, mana nih? Jawaban yang betul yang mana? Apakah yang A, the interference Yang A, of global Ustazah. climate change? Ayo, apa yuk? Yang A. Kenapa yang A yuk? Karena kan itu kan kayak apa sih, ada sinonim katanya gitu. The interference itu kan sama kayak disturbance gitu, kayak gangguan terhadap ekosistem gitu saja. Oke. Kalau kata Ayu ada sinonim, berarti ingat ya, kamu berarti masih ingat ya. Kalau pertanyaannya the paragraph following, yang menjadi kata kunci adalah kalimat terakhir di paragraf terakhir. Jadi kamu baca di situ. Tadi kata Ayu ada disturbance in seasonal event can have profound effect on ecosystem. Itu sama aja dengan the interference, betul ya. Jadi paragraf berikutnya akan membahas tentang the interference of global climate change ya, gangguan di pergantian global climate change ya, pergantian iklim ya, secara keseluruhan yang akan berdampak terhadap spesies phonology, betul. Jadi kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Oke, good job. Ayo, jawabannya betul yang A. Soal berikutnya. The ideas in the passage may be best summarized that. Nah ini cari summary ya. Kalimat yang bisa kita ambil untuk menjadi kalimat kesimpulan. Mana yang tepat? Kesimpulan itu berarti harus memayungi topik sentence-nya ya, ide pokoknya. Berarti yang mana? Oke, good. Yang I, phonological events represent a complex chain of natural interaction. Jadi harus semuanya terbawa ya. Seperti itu. Sip. Lanjut, soal berikutnya. Based on the passage, it can be hypothesized that reproductive hormones in many bird species
will not be produced if. Nah, ini tadi sempat kita bahas ya. Ada di paragraf keberapa yang kita ngomongin birds dan produce. Ya, kata kuncinya reproductive hormone in many bird species will not be produced. Jadi katanya kalau kita bikin hipotesis, mana yang betul? A. There is an inadequate number of daylight hours. Betul ya? Karena si burung ini membutuhkan apa tadi? Daylight hours ya. Sufficient number of daylight hours. Ada di paragraf ketiga kalimat terakhir ya. Jadi dia tidak akan berkembang biak ya. Karena hormonnya, reproduktif hormon itu membutuhkan cahaya matahari yang banyak. Jadi dia tidak akan produce kalau number of daylight hours-nya inadequate. In, itu berarti negatif ya. Adequate kan artinya cukup. Ketika ditambahkan imbuhan in menjadi negatif. Gitu. Oke. Sampai sini masih mau lanjut? Atau sudah selesai? Ini karena waktunya sudah 2:30. Bagaimana anak-anak? Ini selain Farid, mana Lanjut. suaranya? Bagian udah selesai baru pada nyaut nih. Teks yang berikutnya dibahas besok aja, minggu depan. Yuk, mana suaranya yuk? Gimana yang lainnya aja Ustazah? Yang lainnya nggak nyaut, gimana dong? Lanjut Ustazah. Tuh Abuzar mau lanjut. Sisanya mau lanjut apa enggak nih? Farid ngikut aja, Abuzar mau lanjut. Ayo gimana yang lain? Saya gimana yang lain sisanya nih? The rest of you, mana suaranya? Ayo silakan bersuara, saya nggak minta jawaban. Saya cuma minta yes or no. Gimana Alif? Alif? Lanjut. Alif mau lanjut katanya. Mau lanjut? Boleh. Lanjut ya. Karena ada yang request lanjut, mari kita lanjutkan. Oke, satu teks lagi ya. Ini tentang sosial media ya. The things that related to our daily life ya. Sosial media, kamu pasti tiap hari akses. Sekarang kita lihat. Ini hasil research yang pasti ya. In 2012, Anxiety UK conducted a survey on social media use and its effect on emotions ya. Jadi lihat di situ ternyata ada hubungan antara social media use sama emosi. The survey found that 50-30% of participants said social media site had changed their behavior. Setuju nggak kamu? Gara-gara sosial media, it change your behavior. Ini kayaknya pernah mirip-mirip sama teks yang waktu itu kita bahas ya, tentang cell phone ya, kalau kamu masih ingat. Jadi hasilnya nanti kita lihat apakah sama atau beda. Those who said their lives had been worsen ya. Jadi katanya ini membuat hidup menjadi lebih buruk by using social media reported feeling less confident. Apakah itu yang kamu alami? Kamu merasa less confident? And they compare their achievement against their friends. Furthermore, the survey revealed that 2/3 of participants reported difficulty relaxing and sleeping after they use the sites. Betul nggak? Kamu pernah mengalami hal yang sama? Susah untuk tidur gara-gara habis akses sosial media. While 55% said they felt worried or uncomfortable, ya. Gara-gara kamu lihat postingan orang lain terus kamu jadi uncomfortable ya, atau kamu feel worried gitu ya, nggak tahu karena apa ya kan. Betul, Ustazah, unable ya, mengalami. Kenapa Rif? Iya Ustazah betul, sangat relate. Terasa ya. Iya, itu katanya when they
Ini kamu merasa worried ketika apa? Unable to log into your social media accounts ya. Kalau akun kamu ada yang ngebajak aja, kamu pasti worriednya benar-benar ya. Atau misalnya nggak bisa buka gitu, lemot atau karena apa, kamu pasti worried. In a more recent study, social interaction on social media sites, specifically Facebook, tuh disebutin. Facebook ya, khususnya, may have a negative impact on face-to-face encounters for individuals who already have high levels of anxiety, ya. Kamu bahkan katanya worried ketika kamu mengalami face-to-face encounters, ya. Kamu berhadapan face-to-face. Misalnya kan sekarang aja kita nih, biasa bertemunya via dunia maya, terus kamu ketemu saya secara langsung, kamu mungkin worried, saya juga mungkin worried ya, karena nggak pernah ketemu secara langsung, bingung gitu. Terus agak-agak cemas gimana gitu kan. Another concern regarding social media use is cyberbullying. Nah, ini yang menjadi masalah lain. Selain yang tadi membuat kehidupan kamu worsen, ini mungkin beberapa dari kita pernah mengalami ini, cyberbullying ya. Kalau sekarang kan kita sudah membuat di sekolah itu anti perundungan ya. Ini salah satu cara how to tackle cyberbullying. As stated earlier in this feature, the majority of social networking users are under the age of 30. Kan kamu under the age of 30 pastinya ya. Most of these are adolescents. Jadi biasanya yang menjadi objek cyberbullying itu anak-anak yang usianya di bawah ya, atau orang yang usianya di bawah 30 tahun yang kita sebut dengan adolescent ya, remaja. According to Enough is Enough, an organization that aims to make internet use safer for children and families, away from the device ya, bukan cuman kamu nggak boleh akses Facebooknya, WhatsAppnya, atau Instagramnya, tapi juga kamu harus away from the device, harus dijauhkan dari perangkatnya. That is probably good advice for all of us gitu. Jadi itu terkadang tidak semua orang tua melakukan hal tersebut ya. Kalau yang paham pasti nggak cuman nggak dibeliin data gitu, atau misalnya sengaja datanya dimatiin untuk waktu tertentu, tapi juga harus ada off time-nya ya. Itu mengurangi resiko cyberbullying. Nah, di paragraf berikutnya kita baca lagi. Although many studies point to the negative impacts of social media on mental health and well-being, ternyata ada kaitannya dengan mental health ya. Some researchers say they could have the opposite effect. Social networking site could be a useful tools in identifying individuals with mental health issues ya. Kamu mungkin bisa temukan orang yang mengalami gangguan mental, itu tinggal dilihat aja. Social networking site-nya seperti apa. Ya. Tadi gak ketahuan kan dari postingan, atau misalnya dari link yang dia buka, atau segala macam. Itu juga bisa ya. Ada kaitannya antara mental health, well-being, dan sosial medianya. Berikutnya, some studies have suggested that social media use may even improve mental health and well-being, katanya. Tapi ini juga bahkan katanya bisa improve ya. Last year, Medical News Today reported that Facebook activity may be an indicator of a person's psychological health. Makanya kenapa kalau di luar negeri, kalau kamu mau melamar pekerjaan, kamu harus mengisi setidaknya satu sosial media yang sering kamu gunakan katanya. Karena mereka akan mengecek your psychological health. Ya, jadi lihat dari postingan kamu, apakah kamu orang yang seperti apa, itu mereka tinggal tracking dari sosial media yang kamu punya gitu. Jadi tanpa tanya panjang lebar, mereka tinggal buka, ketahuan kamu orangnya tipenya seperti apa. Ya. Jadi banyak kasus orang yang di fired ya, dipecat gitu. Itu gara-gara lihat postingan sosial medianya. Jadi banyak kasus ya yang menjadi pertimbangan whether they will take you as the employer gitu ya, atau misalnya ternyata setelah jadi employer kamu akhirnya get fired. Itu juga gara-gara sosial media. Jadi hati-hati. It was found that people who shared fewer pictures on the site communicated less frequently and had a longer profile and fewer Facebook friends were more likely to experience social anhedonia katanya. Jadi itu ya, orang yang akan mengalami social anhedonia. This is the inability to encounter happiness from activities that are normally enjoyable, such as talking to friends ya. However, another study suggested that using social media may even spread happiness. Tergantung ya,
tergantung orang dan cara menggunakannya. Apakah itu bring happiness atau tidak. Ya. Overall, lihat kalimat penutupnya. It appears that the exact effect of social media on our mental health and well-being remain to be seen. Ya. But one thing is certain, our use of social networking site is unlikely to fade anytime soon. Nah, itu kesimpulannya. Kita lihat. In which paragraph does the information in paragraph 4 contradict? Lihat paragraf mana yang kontradiksi dengan paragraf 4. Yang kontradiksi. Kalau paragraf 4 membahas tentang apa? Apakah positif atau negatif sides-nya? Positif. Oke, paragraf 4 betul membahas tentang positif side. Sekarang cari paragraf mana yang kontradiktif. Paragraf berapa? 2 dan 3. Oke, good. 2 dan 3 ya. Karena paragraf 2 ngomongin apa tadi? Worsening their life katanya ya. Less confident dan segala macam. Dan paragraf 3 ngomongin bahwa sosial media itu tempat cyberbullying ya. Sedangkan paragraf 4 ngomongin bahwa sosial media itu bisa jadi useful tools katanya ya, in identifying individuals. Itu kan bertentangan. Good. Jadi jawabannya yang di. Soal berikutnya, which of the following shows the most relevant analogy between social media and mental health discussed in the passage? Cari analogi yang sama. Kalau di sini kan sosial media dan mental health ya, analoginya seperti itu. Analogi yang sama yang mana? Apakah dengan kamu breakfast terus kamu mendapatkan energi? Apakah dengan aeroplane dan pilot? Weather and feeling, house and window, sport and fitness. Kamu belajar ini kan ya? Apa namanya yang Api ajarin itu? TPU ya, apa namanya lah, saya lupa. Untuk analogi. Nah, cari analogi yang tepat, yang mana? Menurut saya yang C. Kenapa yang C? Abu Zar? Ya, jadi cuaca juga bisa mempengaruhi feeling. Mirip Betul. kayak sosial media mempengaruhi mental health. Oke, berarti kata kuncinya mempengaruhi ya. Ya, sip. Jawabannya betul. Berikutnya. With the last paragraph, the author assumes that. Nah ini, lihat. Paragraf terakhir. Mana pernyataan yang tepat? D. A, B, C, D, E? D. D. Positively and negatively on the users. Betul atau salah? Jawabannya ternyata yang C. In spite of its use ya, social media will always have negative impacts on users ya. Karena bagaimanapun juga akan selalu ada sisi negatifnya ya. Karena kan di situnya mental health and well-being remain to be seen. Jadi terlihat jelas ya. Jadi akan tetap terlihat ada negatif impacts-nya. Ya walaupun penggunaannya sudah bijak, misalnya seperti itu akan tetap mempunyai sisi negatif ya terhadap pengguna. Itu asumsi si penulisnya. Jadi soal yang tadi jawabannya yang C ya, diperbaiki. Berikutnya, which paragraph best support ideas of undesirable effect of use of social media on youngsters? Paragraf keberapa? Yang membahas tentang efek yang tidak diinginkan dari sosial media terhadap anak-anak remaja. Kata kuncinya di situ ada adolescents ya. Paragraf keberapa? Kan kalau di soal youngster ya, youngsters itu sama dengan adolescent. Di paragraf mana? Oke, good. Paragraf 3 ya. Yang tadi itu, cyberbullying. Berikutnya, ini soal inferring lagi. It is implied in paragraph
paragraf 2 lihat, bisa kita simpulkan bahwa yang betul yang mana? Mana jawaban yang betul? Soal inferring. Mana jawabannya? Paragraf 2, mana yang betul? Apakah more and more people will often use social media? Ada nggak kalimat itu? Nggak ada. Apakah social media users will never care about its impact? Rif, yang mana Rif? Paragraf 2 katanya. Atau yang si people will keep communicating using social media? Atau yang D, we need to be always alert ya. Alerting itu artinya kan waspada. To impacts of social media, to the impacts of social media. Atau yang I, social media will affect users mental and social welfare more. Jawaban yang betul yang Kalau Arif jawabannya yang D, Ustazah. betul, jawabannya yang D ya. Jadi kita harus terus waspada mengenai pengaruhnya ya. Karena situ pengaruhnya feeling less confidence, katanya confidence dan segala macamnya. Jadi kita harus aware ya, harus sadar gitu. Ada sisi negatif yang ditimbulkan. Ya. Berikutnya soal terakhir ya, nomor 18. Which of the following sentences best restate the information in paragraph 5? Paragraf 5. Lihat, manakah yang bisa kita restarting ulang kalimatnya untuk menggantikan ide pokok di paragraf 5? A, B, C, D, E? Ya, silakan berpikir. A, B, C, D, E? Paragraf 5 yang dibahas positifnya atau negatif impact-nya? Positif impact-nya, Ustazah. Berarti yang mana? Kalau Arif jawabannya yang E, Ustazah. Yang E? Iya. Yang I? Iya. Jawabannya betul. Jadi soal terakhir nomor 18 itu jawabannya yang I ya. Karena di paragraf 5 itu kan yang dibahas sisi positifnya ya. Yang tadi itu bisa improve mental health and well-being, terus di kalimat terakhir itu bisa may even spread happiness katanya gitu. Bisa menyebarkan kebahagiaan. Baik, sudah selesai. Saya boleh minta kalian nyalakan kameranya dulu untuk laporan ngajar hari ini. Itu yang cuman ada namanya siapa ya? 12 IPA 3. Namanya siapa itu? Please attach your name. Tersangkanya bukan Alip lagi ya? Kok hilang? Right. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri bimbelnya. Suara saya udah serak ini. Terima kasih banyak sudah bersemangat. Sampai kita lebih dari 1,5 jam. Itu berarti menunjukkan bahwa kamu sudah bersemangat sekali. Jangan lupa tetap latihan soal ya. Kalau soal dari saya kurang, kamu bisa akses internet. Pakailah itu untuk sisi positif ya. Jangan yang tadi buka Facebook terus kamu less confident, terus worrying dan segala macam. Oke. Kita akan lanjutkan bimbel bahasa Inggris kembali minggu depan. Insya Allah ya. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan. Amin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini anak-anakku yang perempuan ini kalem-kalem banget ini. Minggu depan ya, saya mau dengar suaranya. Oke, kita akhiri saja. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa kembali minggu depan. Saya Terima akhiri ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama.